فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam yang seperti itu. Namun berdasarkan kitab-kitab yang ana baca dan penjelasan beberapa ulama, di antaranya adalah Syekh Shalih Fauzan dan yang lain-lainnya, sebenarnya yang seperti ini adalah tugas pemerintah. Dan pemerintahlah yang berwenang untuk membuat organisasi sebagai kepanjangan tangan pemerintah dan sebagainya. Bukan kaum muslimin sendiri-sendiri bergerak membuat organisasi. Yang mana kita tahu nanti bahayanya akan muncul fitnah-fitnah, ujian-ujian harta dan sebagainya. Kalau orang yang lama ngaji aja belum tentu selamat dari fitnah korupsi, bagaimana dengan orang yang tidak ma'ruf sebagai ngaji salafi? Karena apa? Kalau harta sudah di depan mata, walaupun awal tujuannya baik, fitnahnya sangat besar, ma'ruf itu. Dan itu adalah hasil dari langkah yang mana tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, membuat organisasi sendiri. Karena masalah kemaslahatan yang sifatnya adalah untuk mujtama' masyarakat, organisasi itu adalah wewenang pemerintah membuat yang seperti itu. Sebagaimana masalah zakat, itu adalah wewenang pemerintah. Kita boleh membantu orang per orang, tapi kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai jabi atau jubah, sebagai tim yang menarik zakat tanpa itu adalah tanpa ada pemerintah, tanpa ada perintah dari pemerintah, maka yang seperti ini tidak dicontohkan oleh para sahabat. Dan mereka tatkala tidak mencontohkan sesuatu karena mereka tahu bahwasanya di balik itu boleh jadi ada sesuatu yang membahayakan, yang sekarang mungkin tidak nampak, tapi di hari-hari berikutnya, di bulan-bulan berikutnya akan nampak kerusakan-kerusakannya, fitnah-fitnahnya, dan keburukan-keburukan dan sebagainya. Walaupun dohirnya bagus, niatnya bagus. Baik. Adapun kalau sekedar menolong orang per orang, bukan dengan cara penggalangan dana, bukan dengan cara membentuk organisasi, maka ini boleh, ini baik. Sekedar individual, bukan membuat pola-pola organisasi seperti itu. Yang mana ini akan membawa pada bahaya-bahaya yang ma'ruf, yang telah teruji selama berpuluh-puluh tahun, bahwasanya organisasi-organisasi seperti itu malah justru akan terfitnah harta dan sebagainya. Dan masuk dalam bab takalluf, membebani diri sendiri, karena Allah dan Rasulnya tidak membebani yang seperti itu, membuat organisasi dan sebagainya. Adapun kalau sekedar menolong, sekali-sekali menolong secara individual, ini tak masalah, ini baik. Dan bagusnya adalah laporkan ke pemerintah untuk ini ada yang memerlukan bantuan begini-begini, mohon ke pemerintah. Bukan kita seakan-akan membentuk diri sebagai semacam pemerintahan kecil, karena sebenarnya organisasi, yayasan dan sebagainya itu adalah pemerintahan kecil. Itu adalah hak pemerintah untuk membuat perwakilan-perwakilan, bukan hak kita sebagai masyarakat membuat cara-cara seperti itu tanpa perintah dari pemerintah. Belum lagi kerusakannya banyak, ma'ruf. Tayyib, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Albani rahimahullah tatkala beliau ditanya bagaimana dengan masalah jam'iyat. Maka Syekh Al-Albani tanya balik kepada Abdul Majid Ar-Raimi, di mana kalian meletakkan duit? Maka dia menjawab di bank. Maka Syekh Al-Albani mengatakan cukup, itu menunjukkan kerusakan. Maksudnya bagaimana? Telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, innal mas'alah lususiyah. Masalahnya adalah korupsi dan pencurian. Pemerintah sebenarnya tidak percaya kepada orang-orang itu. Makanya pemerintah mewajibkan harta yang dihasilkan oleh yayasan dan sebagainya, terserah dikasih nama apa, yayasan, organisasi, atau apapun dia, pemerintah mewajibkan harta yang dihasilkan itu diletakkan di bank. Dan tidak boleh orang per orang itu mengambilnya, tapi dengan tanda tangan 2 atau 3 orang sekaligus. Ini menunjukkan pemerintah tidak percaya kepada kita, karena memang terbukti banyak kasus pencurian, korupsi, bukan hanya orang awam, bahkan ustadz-ustadz pun juga banyak yang tertuduh mencuri dan sebagainya. Para imam masjid juga sama, di berbagai negara seperti itu. Tayyib, inilah fitnah harta. Makanya sejak awal Allah Ta'ala dan Rasulnya dan para sahabat tidak mencontohkan pola-pola seperti itu, karena memang fitnahnya sangat besar. Kecuali pemerintah, memang pemerintah itu tanggung jawab mereka
Masalah dosa, silahkan mereka nanti memikul seberat-beratnya. Tapi itu memang tanggung jawab pemerintah. Bukan kita sebagai rakyat malah membuat semacam pemerintahan kecil. Ada pemimpin, ada pengurus ini, pengelola ini, ada ADART, bahkan sebagian membuat semacam apa? Yaitu berjanji begini, saya sebagai pengurus berjanji begini. Ini adalah semacam pemerintahan kecil, membuat baiat. Mungkin sekarang tidak, tapi besok-besok dan sebagian sudah menerapkan itu. Makanya Islam yang baik adalah menutup pintu dan mencukupkan diri, menutup pintu dari perkara-perkara yang tidak diajarkan, menutup pintu dari kemungkinan-kemungkinan bahaya, tidak melihat hanya di depan mata, namun melihat bahaya yang kemungkinan terjadi di masa depan, sambil mengambil pelajaran dari organisasi-organisasi yang sudah pernah ada di dunia Islam. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Inilah jawaban ana. Tapi kalau sekedar kita bukan sebagai pengurus, kita yaitu orang dimintai bantuan, orangnya dohirnya mengatakan ini untuk anak yatim, boleh kita membantu. Kita niat kita Allah tahu dan insya Allah akan sampai. Masalah nanti dikorupsi yaitu urusan si pengurusnya, boleh kita membantu. Tapi para ulama banyak yang menasihatkan jangan lewat organisasi, jangan lewat yayasan, tetapi langsung datang ke anak itu mungkin, atau ke wanita janda-janda tua itu, atau ke bapak-bapak tua itu, atau ke orang-orang yang tengah mengalami musibah itu dan sebagainya. Baik. Atau apa? Kita minta ke pemerintah, kita memberitahu ini ada orang yang kesulitan begini, tolong dibantu. Sudah. Kita sudah menjalankan tanggung jawab kita dan jangan membebani diri melebihi kemampuan. Nah, masih ada waktu luang ada waktu luang belajar ngaji yang baik agar tahu langkah-langkah yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.